Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Li dari Inside Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan diskusi tentang alat ukur berat. Ini halaman 100 ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ini mulai halaman 1 ya. Oke, kita akan bahas setiap benda mempunyai berat ya. Membandingkan berat benda dengan cara mengangkatnya. Ada yang ringan, ada yang berat, ya. Kita lihat di sini ada balon sama apa ini? Kita baca dulu. Alex membandingkan berat balon dengan berat penghapus papan. Ya. Walaupun ukurannya balon lebih besar, tapi balon lebih ringan. Ya. Alex membandingkan berat balon dengan berat penghapus papan. Ia meletakkan kedua benda itu, balon di tangan kanan sedangkan penghapus di tangan kiri. Terasa penghapus papan lebih berat daripada balon. Ya, jadi walaupun lebih kecil tapi dia lebih berat. Ia membandingkan berat benda. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Gambar menunjukkan timbangan sederhana, timbangan atau neraca ya. Ya. Ini sederhana. Nah, lengan timbangan benda A lebih rendah daripada benda B. Artinya yang A ini lebih berat. Yang lebih tinggi berarti lebih ringan. Ya, artinya benda A lebih berat daripada benda B. Lengan timbangan buku C ya lebih tinggi dari D. Artinya kok durian, buku ya lebih ringan dari buku D. Ya, di sini salah ketik ya, buku C lebih ringan dari buku D. Ini yang ringan, ini yang berat. Oke. Nah, kalau ini sama. Lengan timbangan buku P sama tinggi dengan buku I, artinya kok apel. Buku P sama berat dengan buku Q. Oke. Dengan menggunakan timbangan, ayo tentukan dengan kata lebih berat, lebih ringan, sama berat. Buku A lebih ringan. Ya. Lebih ringan, seharusnya lebih ringan itu dikasih dengan ya. Atau lebih ringan dari ya, kalau sama berat dengan lebih ringan dari. Buku A lebih ringan dari buku B. Buku C lebih berat dari buku D, yang di bawah yang berat ya. Di sini korek api A lebih ringan ya, lebih ringan dari ya, jadi yang atas itu yang ringan, ini yang berat ya. Kemudian satu buku A, dua buku B ini lebih ringan ya, lebih ringan dari. Kemudian di sini satu korek api A lebih ringan ya dari. Oke. Nomor 2, mengukur berat benda. Nah, ini yang sama berat enggak ada tadi ya. Enggak ada. Mengukur berat benda. Perhatikan gambar berikut. Ini sama berat. Spidol sama berat dengan 4 pensil. Satu spidol sama berat dengan 4 pensil. Sedangkan satuan ukurannya adalah pensil. Ya. Jadi satuan ukurnya pensil. Satu spidol sama berat dengan 4 pensil. Jadi pensil ini dipakai untuk satuan ukur pembandingnya. Ya. Satu buku sama berat dengan 15 pensil. Benda yang diukur beratnya adalah buku, sedangkan ukurannya adalah pensil, ukuran satuan yang digunakan.
Manakah yang lebih berat, sebuah buku atau sebuah pensil? Lebih berat sebuah buku. Sebuah buku. Menyelesaikan masalah mengukur benda dengan satuan baku. Ya, kalau ini satuannya kan pensil, satunya apa ya? Di sini satuan baku. Pak Simon adalah seorang pedagang buah yang mempunyai alat timbangan. Alat timbangan dilengkapi dengan anak timbangan. Nah, pemberatnya kita orang Jawa menyebut anak timbangan sebagai bandul. Ya, jadi anak timbangan atau bandulnya. Anak timbangannya dituliskan 1 kilogram, ada 1 ons, ya. 1 kg dibaca 1 kilogram. Nah, ini Pak Simonnya. Setiap 10 ons ya nilainya sama dengan 1 kilogram. Jadi 1 kg ini sama dengan 10 ons. Ya. 10 ons sama dengan 1 kg. Kita lanjutkan lagi. Menaksir berat benda. Suatu benda mempunyai bentuk dan besar sama. Pada umumnya berat juga sama pada umumnya. Ya, tidak semuanya. Kayak tadi balon dengan penghapus, walaupun balon lebih besar tapi lebih ringan. Ya, jika berat 1 cangkir 1 ons, maka berat 2 cangkir biasanya 2 ons. Kalau bendanya sama, ya, bentuknya sama, suatu benda yang mempunyai bentuk sama dan besar sama, umumnya beratnya juga sama. Kalau bendanya sama ya, kalau bendanya beda ya beda. Kalau ini berat 1 cangkir 1 ons, ya, kalau 2 cangkir 2 ons gitu. Jika berat 1 durian 3 kilo, maka berat 2 durian ya 3 kilonya 2 kali. 3 kilo tambah 3 kilo sama dengan 6 kilo. Kalau ukuran duriannya sama ya. Jika berat 1 pepaya 2 kilo, maka berat 3 pepaya berarti 2 kali 3. Ya, sama dengan atau 3 kilonya 2 kali ya, 2 kali 3 ini 6 atau 3 kilonya 2 kali ya. Maka berat 3 pepaya berarti 1 pepaya kan 2 kilo, berarti 3 kilo tambah 3 kilo tambah 3 kilo. Ya, sama dengan 6 sama ya. 3-nya 2 kali. 2 kali saja. 2 tambah 2 tambah 2, maaf bukan 3 tambah 3 tambah 3. 2-nya 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Maaf ya tadi salah. Ya, karena berat 1 pepaya itu 2 kilo. Ya, jadi totalnya 6 kilo. Jadi 6 kilo. Kira-kira. Jika berat 1 ikan 2 ons, 4 ikan ya berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Atau ini sama dengan 2 kali 4 ya. Sama dengan 8 ons kira-kira. Jika berat 1 kelinci 3 kilo, maka 6 kelinci berarti 3-nya 6 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya, 3 kali ini boleh juga diartikan 3 kali 6 ya, 18. Boleh diartikan 1 2 3 4 5 6 ya. 3 kali 6 ini sama dengan 18. Ya, 18 kilo. Jika berat 1 durian 3 kilo, maka 3 durian ya 3-nya 3 kali 3 tambah 3 tambah 3 ini sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 kilo. Jika berat 1 burung 5 ons, maka berat 2 burung ya 5 tambah 5 ini sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 ya 10 kilo. 10 ons ya 10 ons itu 1 kilo. Ya, ini dalam kilo ternyata. Ini cuma 1 kilo. Ya. Memilih alat ukur, mengukur panjang benda. Ada beberapa alat untuk mengukur panjang benda. Kita harus memilih yang sesuai. Ada yang disebut penggaris, terbuat dari logam atau plastik. Yang panjangnya ada yang 20, 30, 50, bahkan ada yang 10. Ya, ini penggaris. Ada yang disebut meteran, yang terbuat dari plastik atau logam yang dapat digulung, dapat digunakan untuk mengukur panjang benda melengkung atau sangat panjang.
ya. Biasanya digunakan Pak Tukang ini meteran ya. Ya, untuk mengukur panjang buku kita gunakan penggaris, untuk mengukur pensil kita gunakan penggaris, untuk mengukur lingkar pinggang kita gunakan meteran. Ya, seperti ini meteran. Meteran untuk jahit. Ya, jadi ini bisa untuk mengukur lingkar pinggang. Ya. Ya, ayo berlatih. Ayo ukurlah panjang pensilmu ke sentimeter terdekat. Ya, ini akan saya ukur pakai dengan sentimeter terdekat ya. Ya, di sini ada sampai sini 8 ditambah 6. Ini 14 cm. Ya. Tapi kalian pensilnya belum tentu 14 cm. Ya, 14 cm. Ayo ukurlah beberapa panjang lembar buku teks matematika ke sentimeter terdekat. Nah, di sini tidak punya saya teks matematikanya, saya ganti teks lain. Ini adalah buku teks sejarah. Kita hitung berapa sentimeter teks sejarah. Ya. Di sini 5 sampai sini, 5 sampai sini, 5 sini, 5-nya 4 kali tambah 20 berarti 23 cm. Tapi beda buku ya. Kalau kalian hitung buku kalian sendiri. Ayo panjang satu jengkal tangan kananmu ke sentimeter terdekat. Nah, ini semua orang akan beda-beda. Ya. Panjang satu jengkal kita ngitungnya gini. Ya. Di sini sampai sini 8. Berarti sampai sini lagi 8 lagi 16 20 cm. Satu jengkalnya Pak Ali 20 cm. Ya. Kok cm? Ya, ayo ukurlah panjang sepatumu ke sentimeter dekat. Diambil sepatunya ya dengan cara yang sama. Ini diisi sendiri. Ya, alat untuk mengukur berat benda. Ada beberapa macam alat pengukur berat benda. Pilihlah sesuai dengan benda yang kita ukur beratnya. Misalnya, untuk digunakan untuk mengukur berat gula, berat beras, daging dan sebagainya digunakan timbangan niaga seperti ini ya, untuk di pasar. Ya, timbangan niaga. Oke. Kemudian digunakan untuk mengukur berat bahan-bahan pembuat kue atau bumbu masak. Ya, ini timbangan analog biasa. Ada timbangan digital juga ya. Ya, yang tadi sebenarnya analog juga ini. Digunakan untuk menimbang berat benda, misalnya beras 1 karung ini biasanya timbangan beras orang yang menyebutnya di pasar ya. Digunakan untuk menimbang berat benda, misalnya beras 1 karung, nggak ada namanya. Biasanya orang menyebutnya ini timbangan beras. Ya. Atau ada lagi timbangan beras yang digantung, yang biasanya dipakai di posyandu itu. Kalau ini orang menyebutnya neraca, digunakan untuk menimbang benda ringan, misalnya emas, obat. Timbangan ini lebih teliti dibandingkan timbangan biasa. Ya. Ayo kerjakan dengan kelompokmu dengan menggunakan timbangan. Ukurlah berat badanmu secara bergantian. Bagaimanakah ini namanya timbangan badan? Ya, ada timbangan badan yang diinjak ya. Badan. Bagaimana cara menimbang benda seperti mobil? Ya, nah, cara menimbang benda ada timbangan untuk ini yang di pinggir jalan itu untuk ngitur timbangan tonase. Ya, nah, ada timbangan khusus mobil ada sendiri. Biasanya bukan malah mobil, truk malah ya, truk. Rangkuman membaca jam pukul 2. Ya, jadi kalau pukul 2 artinya yang pendek ini menunjuk yang panjang menunjuk 12, yang pendek menunjuk ke 2, ini pukul 2. Kalau yang panjang ke 12 dan yang pendek ke 6 ya pukul 6. Kalau yang panjang 12 dan yang pendek 12 juga ya pukul 12, gitu ya. Kemudian ada
Satuan tak baku antara lain depa, jengkal, langkah, telapak kaki. Beda orang yang mengukur hasilnya beda. Beda orang yang mengukur hasilnya beda. Kalau baku, walaupun beda orang yang mengukur hasilnya selalu sama. Hasilnya selalu sama. Siapapun yang mengukur. Yang mengukur. Ya. Sekarang kita membandingkan aja yang pendek, ada yang lebih kecil. Garpu lebih panjang daripada sendok. Nah, garpunya segini panjangnya, ya kan sendoknya segini cuman. Ya, kalau membandingkan arahnya nggak boleh beda ya. Gambarnya arahnya harus sama sebenarnya. Ya. Kayu sama panjang dengan tongkat, sama. Ya, sama panjang. Oke. Membandingkan berat. Buku A lebih berat daripada buku B. Ya, yang lebih rendah lebih berat. Yang lebih tinggi lebih ringan. Ya, kalau sama nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih tinggi, sama berat artinya. Sekarang kita lanjutkan refleksi. Ayo kerjakan soal-soal, mari menguji kemampuanmu. Kamu akan tahu tingkat penguasaan, kunci jawaban ada pada yang akhir. Ya, ini sekalian kita bahas ya refleksinya. Oke, mari menguji kemampuanmu. Ayo kerjakan di buku tugasmu. Ayo tentukan tanda waktu yang sesuai. Ini yang pendek ke 10, sedangkan yang panjang ke 12 jelas ini pukul 10. Pukul 10. Ya. Nomor 2, terlihat yang pendek menuju ke arah 5. Ya, pukul 5. 5. Ya. Tipsnya lihat yang pendek. Yang pendek. Ya, catatan. Ya. Yang panjang harus menunjuk 12. Harus menunjuk 12. Kalau tidak nanti pasti ada lebih ada kurangnya. Kalau ini tepat ya. Yang panjang menunjuk 12 artinya tepat. Pukul tertentu. Tidak lebih tidak kurang. Ini yang pendek menunjuk 7 berarti pukul 7. Ya, ini yang pendek menunjuk 8 berarti pukul 8. Ini yang pendek menunjuk 6 berarti pukul 6. Di sini yang pendek menunjuk 2 ya, berarti pukul 2. Ayo gambarlah jam dengan kedua jarum jam sesuai waktu yang ditentukan. Pukul 4 yang panjang pasti ke 12, yang pendek ngadep ke 4. Ya. Pukul 11 yang panjang 12, yang pendek menunjuk ke 11. Ya, pukul 11. Kita lanjutkan. Pukul 3 yang panjang 12, yang pendek baru ke 3. Pukul 1 yang panjang ke 12, yang pendek ke 1. Ya, pukul itu sama dengan yang pendek. Pukul 9 yang panjang 12, yang pendek menuju 9, menghadap 9. Pukul 12 yang panjang 12, yang pendek juga menghadap ke 12 atau menunjuk 12. Manakah yang lebih panjang, benda A atau benda B? Benda A lebih panjang dari benda B. Lebih panjang ya dari benda B. Di sini benda B lebih panjang. Lebih panjang dari benda A. Lanjut. Ayo isilah dengan kata lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. 3 apel lebih berat dari 1 ember. 2
2 bola lebih ringan dari 1 nanas. Ayo isilah dengan bilangan yang tepat. 3 ons tepung terigu lebih ringan dari 3 kilo beras. Lebih ringan dari. Panjang buku tersebut adalah berapa sentimeter? Kita akan besarkan bila kelihatan angkanya. Wow, nggak kelihatan ya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini 5 ya. 6, 7, 8, 9 di sini 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini 22 pasti. Ternyata 22 cm. Enggak begitu kelihatan tapi masih bisa dihitung. 22. Berat 1 kantong gula adalah 1 kg. Berat 5 kantong gula adalah 1 kali 5. Sama dengan 5 kg. Kemudian jika berat 1 tali pramuka 4 meter, panjang ya 1 tali pramuka 4 meter, maka panjang 4 tali pramuka adalah 4 kali 4. Sama dengan 16. Sempat gak? Sempat dibalas. Itu SMS. Nah, oke. Nah, atau ya. Ayo bermain. Ada 2 orang dewasa, 2 orang anak akan menyeberang sungai dengan perahu yang ditumpangi. Hanya dapat mengangkut 2 orang anak. Di sini ada perahu, ya, ada orang dewasa. Ada 2 orang dewasa. Ada 2 orang anak. Ya. Ada 2 orang dewasa, ada 2 orang anak akan menyeberangi sungai dengan perahu yang ditumpangi. Ini perahunya. Ya, perahunya kecil, orangnya besar. Ya, hanya dapat mengangkut 2 orang anak atau 1 orang anak ditambah 1 dewasa. Ya, hanya dapat mengangkut 2 orang anak, ya, 2 orang anak atau 1 orang anak ditambah 1 orang dewasa. Bagaimana mereka dapat menyeberangi sungai? Ya, pertama 2 anak dengan 2 orang dewasa ya. Pertama anak dengan orang dewasa. Anak dengan orang dewasa akan menyeberang. Ya, masing-masing setiap orang dewasa dengan anak ya. Ada 2 orang dewasa, 2 orang anak akan menyeberang sungai dengan perahu-perahu yang ditumpangi. Ya, setiap perahunya ada 2 ya. Setiap perahu akan ditumpangi orang dewasa dan 1 anak. 1 orang dewasa dan 1 anak. Ya, baru bisa nyebrang. Jangan dewasa dengan dewasa, anak dengan anak ya. Nanti anaknya enggak bisa mengendalikan perahunya ya. Ya. Setiap perahu diisi 1 orang dewasa, 1 orang anak. Ini perahunya lebih dari 1 kan? Kan juga dengan perahu-perahu yang ditumpangi. Lebih dari 1 perahunya. Setiap perahu diisi 1 orang dewasa, 1 orang anak. Satu anak. Lomba matematika. Ayo isi titik-titik dengan lambang bilangan. Jumlah ke segala arah sama dengan 24. Ke segala arah sama dengan 24. Ayo isi titik-titik dengan lambang bilangan. Jumlah ke segala arah sama dengan 24. Ini sudah 6. Ya, di sini 8. Ke sini harus 24. Yang jelas. 6 tambah 8 ini adalah 14. Ya, 6 tambah 8 14, biar jadi 24 ini harus 10. Ya, 6 tambah 8 tambah ini 14 tambah 24 10. Ya. Jumlah ke segala arah harus 24. Ya, oke. Kemudian kalau gitu ini 0. Nah, ini sudah 0, berarti ini harus 24. Ini harus 24. 14 tambah 0 tambah 10 24. Ya. Kemudian 6 tambah 4 ini adalah 20, berarti ini harus 4.
Ya, jadi ini 10 tambah 14 24. Ke sini 4 tambah 8 12 biar menjadi 24. Ya, 24 dikurangi 12 adalah 12 juga. Ya, 4 tambah 8 12, 12 tambah 12 24. Ke bawah 10 tambah 8 ini adalah 10 tambah 12 adalah 22 biar menjadi 24 tambah 2. 10 tambah 12 adalah 22 ditambah 2 jadi 24. Kalau ini bisa ke bawah, bisa ke samping ya. 6 tambah 2 ini 8 biar menjadi 24, ini tambah 16. Ya. 16 tambah 2 ini kan 18, 18 tambah 6 24. Ya, oke. Ini kalau ini tambah 16 tambah 8 juga 24. Pas ya, semua arah 24. Ayo isi lingkaran dengan ayo isilah lingkaran di samping dengan lambang bilangan. Jumlah sepanjang sisinya sama dengan 13. Harus semuanya 13 ya. Yang paling enak kita tentukan kalau semua sisinya 12 biar mudah ya, dikasih 1 aja. 1 di sini angka yang paling mudah lagi ya 0. Nah, ini aja 0, dikasih 0 angka yang paling mudah ya. Ya, 0. Kalau 0 ini kita kasih 1 tambah 12 biar menjadi 13. Ya. Kalau ini kita isi 2, ini harus ditambah 11 biar jadi 13. Ini bisa berapa saja, kita pilih angka yang enak aja. Ya. Nah, ini 12 tambah berapa biar menjadi 13? Ya. Ini tapi nggak menarik ya kalau ada angka yang sama. Saya cari angka lain aja biar lebih menarik. Jangan 0 dan 1. Ini biar angkanya macam-macam nanti ya. 1 tambah 2 ini kan 3 ya, biar menjadi 13 tambah 10. Coba saya pakai angka-angka yang lain aja. Di sini saya tambah 3. Ini kan menjadi 4 biar tadi 13 tambah 9. Angkanya variasinya enak. Ini 13. Ke sini biar menjadi 13 saya tambah berapa enaknya ya, biar angkanya itu enak gitu. Ini kasih 1 saja deh. Ini 9 tambah 1 10 biar menjadi 13 tambah 3. Loh sama, jangan sama. Diisi 2 aja. Diisi 2. 2 tambah 9 11 biar menjadi 13 tambah 1. Ditambah 2. 2. Nah, angkanya biar beda, tapi ada angka yang sama ya. Dengan lambang jumlah sepanjang sisinya sama dengan 13. Saya menghindari angka yang sama sebenarnya, tapi nggak mungkin. Selalu ada angka yang ini sama. Ya, terpaksa. Ya. Jadi kurang variasi, dikasih 4 gitu aja sebenarnya tadi ya. Sudah terlanjur nggak apa-apa deh. Intinya ayolah isi lingkaran di samping dengan lambang bilangan jumlah sepanjang sisinya, intinya ini 13, kesini 13, kesini 13, kesini juga 13. Itu aja. Untuk latihan ulangan semester kita akan bahas di video berikutnya. Untuk ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.